Yuk, balik lagi di Ngobrol Solid. Kali ini agak beda. Mungkin gue kelihatannya sendiri, tapi sebenarnya enggak. Ini kita bakal ngobrol sama seorang alumni Jawa. Ya, seperti yang gue bilang dari kemarin, bahwa di video gue bakal banyak alumni sastra Jawa UI, karena memang gue alumni sastra Jawa UI juga. Nah, ini sedikit beda karena yang gue wawancara jauh di luar Indonesia. Dia ini angkatan 2008, namanya Hamidah. Dia sekarang lagi kuliah di London. Nah, kita mau ngobrol soal bagaimana dia sampai ke sana. Alumni Jawa kuliah di Inggris. Nggak ada hubungannya kan? Nah, kita langsung aja. Nick, apa kabar? Halo, Ya, kabar, kabar, kabar kedinginan. jam berapa di Orang sono? sekarang 3:45 Di sore. Mari udah jam berapa? Malam nih. Malam beda 6 jam kita. Nah, lu kan udah lama nih gue nggak ngobrol sama lu ya. Hmm, Tahun berapa sih terakhir ngobrol? tahun berapa ya? Tahun lalu mungkin ya. Udah lama kan. Karena gua kan banyak di daerah-daerah yang tiada sinyalnya. Lu Sekarang kok gua masuk kota gitu. lu bisa nyampe ke Inggris, gimana ceritanya itu? Bisa. Karena eh, masuk Jawanya gue bisa kan. Masuk Jawanya bisa, jadi apalagi ke Inggris gitu. Nah, jadi kalau lu mikir, Nah, Inggris tuh jauh banget gitu kan. Tunggu. Lu aja masuk Jawa yang jarang-jarang orang masuk tuh kan, lu bisa tuh. Jadi apalagi ke Inggris. Maksudnya di mana Inggris daerah yang mainstream kan. Nah, jadi kalau lu udah bisa masuk tuh area-area mainstream tuh kayak sastra Jawa. Nah, berarti area yang eh, mainstream lu bisa masuk. Kalau area anti mainstream aja lu udah jago. lu di sana sejak kapan, dah? Dah. Baru sih baru ada sebulan lebih di sini dari Dah, September. berarti sebelum COVID atau gimana? Enggak, pas COVID gue dateng. Gue dateng pas Lah COVID. kok bisa? Bisa. Iya. Kekuatan sastra Jawa ya. Bisa karena visa visa lo kan visa gue kan bukan visa yang apa visitor, visa gue visa student jadi bisa. Lu visa student, berarti lu mulai nge-apply kuliah di sana dari sejak kapan? Udah lama, gue nge-apply udah lama, udah dari tahun lalu, terus gue tinggalin begitu saja. Ya, Baru akhirnya gue urus lagi dan alhamdulillah bisa, ya udah berapa lanjutin tahun lu lagi. nyobain dah? Eh Maksudnya gimana nyobain? Nyobain itu nge-apply ke Inggris. Kalau di sastra kan nge-apply gampang. Tadinya gue nge-apply-nya bukan di Inggris justru, gue Gimana? nge-apply-nya di Australia. Mm-mm. Gue nge-apply-nya di Australia, terus karena ada kendala, jadinya cuma akhirnya tetap yang di Australia. Itu apa? Bentuknya jadi bukan kuliah formal, tapi kayak Mm-mm. semacam coursework gitu. Terus gue apply juga ke Jerman dan Mm-mm. dapet juga yang di Jerman. Terus apply ke Inggris, dapet di Inggris ya. Akhirnya gue Inggris aja, Nah, lu biar kenapa kuliahnya nggak kenapa lama-lama. kayak gua dari cerita lu kan lu nge-apply ke Australia, ke Jerman segala macam. Emang tujuan lu untuk apa Hmm. namanya kuliah di luar itu apa? Gitu. Eh, Tergantung kalau kalau gue Mm-mm. itu sebenarnya pertanyaan yang general ya. Mm-mm. Tujuan lu kuliah itu apa? Mm-mm. Karena nggak. Karena kan lu sastra Jawa nih basicnya. Kalau yang lain kan Terus maksudnya jelas ya. Kayak misalnya dia mau ngedalamin dari segi keilmuan, misalnya ekonomi apa segala macam, sastra Jawa emang ada di Inggris. Pasti kan orang bertanya kayak gitu. kan sastra Jawa itu kan masuknya kalau di kita kan Mm-mm. humanitis ya, Mm-mm. kajian ilmu budaya. Mm-mm. Jadi lu keluar dari sastra Jawa pun lu sebenarnya bisa ngambil apa aja gitu. Lu bisa ngambil sosiologi, lu bisa ngambil social science kayak ilmu-ilmu pembangunan misalnya atau Mm-mm. antropologi yang kayak yang gue ambil sekarang antropologi gitu. Mm-mm. Itu bisa. Jadi lu nggak harus kayak ya satu lu sastra Jawa terus lu harus S2 sastra Jawa lagi. Enggak sih, Ini yang kecuali lu ngedalemin
Kecuali memang spesialisasi lu dan interest lu, ketertarikan lu itu adalah hal-hal yang terkait dengan Jawa, misalnya apa namanya Jawa kuno atau terkait dengan filologi. Tapi kalau misalnya lu juga tertarik dengan filologi kan lu nggak harus juga melakukan pendalaman apa manuskrip Jawa, lu bisa kayak manuskrip yang lain, Sunda atau Bali atau apa. Jadi nggak harus sih menurut gue. Lu di sana ngambil apa sih? Gua ambil antropologi. Iya. Yo, sini ambil antropologi ya. Terus ntar ditanya lagi, antropologi di kita juga ada, ngapa lu ngambil Heeh. keluar gitu kan? Lu kenapa ngambil di situ? Ya karena biar bisa keluar negeri. Iya. Berarti emang tujuannya biar bisa keluar negeri ya? Enggak, ada banyak sih Hmm. kesempatan yang lu bisa dapat kalau Hmm. lu ke luar. Terus sebenarnya pertanyaan yang general sih. Lu coba Memang pertanyaan yang lebih pasti general yang karena memang gue berangkat dari apa ya sih? Bisa dikatakan pertanyaan-pertanyaan yang dalam tanda kutip selama ini apa namanya menyangkut sastra Jawa tuh sesuatu yang nggak jelas gitu loh. Nah, ini gue baru mau masuk ke yang selanjutnya. Nah, lu nih kan lu pernah kuliah di sastra Arab ya, UNJ. hmm, Terus lo kuliah dua, sastra Jawa, sastra UNJ, apa sastra Arab. hmm. Kenapa lo Tapi yang Arab, memutuskan bertahan di sastra Jawanya, bukan di sastra Arab? Karena kalau kita bicara logika awam ya, hmm. beda ya. Sastra Arab kan lebih jelas nih daripada sastra Jawa. Gitu. Kenapa lo bertahan di sastra Jawanya? Ini sebenarnya oke, gue ya, jawaban yang jujur soal ini ya. Hmm. Gue ngambil UI itu, apapun jurusannya, gue ngambil UI karena gue butuh networkingnya. Hmm. Jadi karena gue butuh networkingnya sehingga gue ngambil UI. Hmm. Jadi gue pikir oke, gue ambil tes UI, jurusan yang paling mudah saat itu yang gue masuk dan grade-nya paling bawah adalah sastra Jawa gitu. Yaudah gue ambil dengan kesimpulan apapun jurusan lo, kalau lo di reputable university, universitas yang punya reputasi yang baik dengan sistem yang bagus, dengan jejaring yang oke, itu akan membuat lo once lu masuk, sekali lu masuk misalnya, tapi tergantung lu juga tapi tergantung lu mengembangkan atau enggak di dalamnya gitu. Tapi setidaknya ekosistem yang lu punya saat lu masuk itu sudah tersedia. Nah, ekosistem itu adalah ekosistem jejaring, misalnya Hmm. jejaring alumni, terus ekosistem bahan bacaan, sumber bahan bacaan perpustakaan, Hmm. terus ekosistem dosen, Hmm. dan nggak bisa dipungkiri banget ekosistem nama besar UI. Hmm. Itu yang penting. Ekosistem nama besar UI, kalau lu lulus terus lu cari kerja itu ini banget, sangat berperan. Tapi sempat keteteran nggak sih lo? Bicara sastra Jawa ya, belajarnya kan ada Sanskerta, terus ada apalagi Jawa kuno, kayak gitu-gitu. Sempat keteteran nggak sih? Enggak sih, itu enggak sih, gue enggak ngerasa keteteran atau kayak gimana karena teman-teman teman-teman kelas juga sangat Asik ya. membantu kan. Teman-teman Tapi lo kelas, menikmati berarti ya. senior-senior. Menikmati walaupun habis lulus gue bingung juga mau kerja apaan aing kan. Jadi aing mau kerja apaan ini sastra Jawa gitu. Tapi Nah, sempat dapat proses pertanyaan yang sama kan? kenapa? Sempat ngerasain pertanyaan yang sama yang seperti yang gue rasain lah. Sastra Jawa kuliah apa sih kayak gitu kan? Pas Sempat ngelamar kerjaan. ada kayak gitu. Tapi apa namanya ya, proses pada akhirnya ya lu memang harus mencari pada akhirnya gue melakukan proses pencarian itu setelah beberapa tahun gue kerja gitu. Oh, ternyata dari sastra Jawa yang bisa gue ambil itu adalah bagian ininya gitu. Dan itu gue jual untuk pekerjaan gue. Dan pekerjaan itulah yang pada akhirnya mengantarkan gue ke negara paling imperialis sedunia ini. Lu gaya, lu anjir. Ya, kayak karena iya kan lu
apa namanya, salah satu, Mhm, gue nggak bilang Jawa termasuk salah satu yang imperial ya, tapi kan, mmm, apa ya, pengaruhnya mhm, itu pengaruh budaya Jawa ada di banyak aspek gitu. Nah, ya. menurut gue itu kurang lebih sama sih, sama kayak Inggris gitu. Pengaruh Inggris Sekarang ada di banyak aspek, di sastra, budaya, ekonomi, ya, politik, hukum. mmm, ya lumayan lah. Lu berarti memang, apa namanya, dari sastra Jawa nggak kosong gitu aja ya? Artinya memang ada hal yang lo dapatkan juga kan? Nah, intinya kalau dari gue nih juga gue penasaran proses, tadi kan lo sempat cerita ya dikit, lo nge-play segala macam. Nah, ketika lo nge-play ke Inggris ini, itu Mmm, ngurus prosesnya gimana lo? ya daftar, gue pakai beasiswa sih ke sini. Mhm, Jadi daftar beasiswa, terus bikin esai, proses-proses apa, normal saat lo mengikuti beasiswa ya itu gue lakukan. Daftar tes bahasa tapi lu Inggris, sempet kayak gagal gitu-gitu. kayak gitu nggak bikin lo ini ya, nggak bikin lo jatuh ya? Kenapa lo Gagal nggak ngerasa apa, kan apa, lu sempat gagal di ngajuin ke Australia ya? Ke Australia, Jerman kan? nggak Terus gagal sih, gue tempatnya diterima. mhm, Nggak, tapi yang Australia gue diterima, Jerman juga diterima gitu. mhm, Eee, apa namanya, semuanya diterima, oh cuma diterima. faktor yang pada akhirnya gue mengambil di Inggris itu adalah faktor di luar kuasa gue, gitu. Jadi Wis, gue diterima yang di gaya banget Inggris. tuh di luar kuasa lu. Iya, karena ya kan ada kalau misalnya lu daftar, apa namanya, eee, apa, beasiswa atau daftar universitas, terus lu nggak ngerjain esai itu kan sebenarnya kontrol. Itu kan Mhm, area kontrol lu kan, lu mhm, ngerjain esai, lo apply itu area kontrol lo. Tapi area-area misalnya di luar kontrol adalah misalnya kayak COVID kayak gini, lu nggak bisa berangkat. Nah, itu kan area di luar kontrol. mhm. Berarti lu bisa lolos-lolos gitu gimana ceritanya? Dah, trik lu apaan? Eh, lu harus tahu apa yang lu jual, itu sih. Maksudnya gimana? Jadi lu Coba lu ceritain. lu 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 jualan. Nah, itu makanya yang gue bilang, gue Mhm, apa nih dari sastra Jawa nih, mhm, dari yang gue kuliah di sastra Jawa, apa nih yang bisa gue jual? mhm. Nah, pencarian itu bisa dibilang makan waktu sih. Iya, makan waktu Berapa pencarian itu. lama? Karena gue ada berapa tahun ya? Mungkin 2 tahun ya abis gue lulus. Apa nih yang bisa dijual? Apa nih yang bisa dijual? Karena rata-rata Mhm, kan teman-teman sastra Jawa, eh, gue tidak bermaksud mengecilkan ya, tapi mhm, em, apa namanya, bekerja di bank, tapi mhm, itu juga baik gitu. Maksud gue karena gue sadar itu bukan area gue. Area mhm. gue adalah pekerjaan-pekerjaan lapangan. Mmm, dan waktu misalnya pekerjaan pertama gue adalah jurnalis setelah lulus gitu. Terus Emang lu gue pernah jadi jurnalis lu? pernah gue jadi Di mana? Iya. di di tempat yang direkomendasikan sama yang namanya Solid, yang Di sekarang wawancarain gue. Pada akhirnya gue terus tuh berapa tahun gue kan jadi, tapi nggak lama sih, itu cuma cuma mhm, 2 tahun gitu. mhm. Terus, Terus? terus gue ngelihat apa ya, mmm, kayaknya gue suka nulis Mhm, tapi intinya kayaknya, setelah gue setelah gue mencoba gitu kayaknya, mhm, enggak deh untuk yang, mhm, dunia jurnalistik, tapi gue suka menulisnya gitu. mhm, Dan gue punya ketertarikan di riset dan itu yang akhirnya menjembatani gue untuk gue bisa ke, kerjaan yang sekarang di, eee, dunia development. lu pernah, jadi jurnalis ini, gue juga baru baru inget kayaknya lupa gue. Terus, Iya, kalau nggak salah lu gara-gara kan lu kan. gara-gara gue, Ya lu yang menarik gue pada akhirnya gue jadi jurnalis deh. lupa gue udah lama banget. Terus lu pernah ini kan, pernah apa, pengabdian apa sih, di Indonesia Mengajar ya? Ya, gue Itu berapa lama? itu.
Itu 1 tahun, 1 tahun 1 bulan. Bentar aja Di sih. Natuna, Di Majene. Majene. Mm-mm. Gimana lu selama proses itu? Proses apa nge-apply segala macam ke Indonesia mengajar, terus sampai akhirnya lolos juga. Karena gue lihat ini di angkatan lu yang termasuk unik, salah satunya lu. Gitu. Karena apa ya, nggak patah semangat gitu loh. Ada aja yang dilakuin, gue juga bingung. Ya, lu coba aja. Kalau gue ya nothing dulu sih, lu coba aja gitu. Hmm. Dan gue bukan orang yang sebenarnya gue bukan orang yang ambisius juga sih. Yang Hmm. penting gue coba aja, ada di depan mata gue gitu kan. Hmm. Terus ya udah gue coba gitu. Toh juga coba kagak bayar. Jadi ya udah cuma 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 modal nulis esai doang kan gitu. Ya udah gue nulis esai terus semuanya sebenarnya modalnya karena yang namanya pendaftaran apa aja itu kan lu nulis kan. Hmm. Jadi ya lu nulis, lu daftar, lu kirim tulisan, tulisan lu oke, ya itu gitu. Nah, sebenarnya salah satu modal yang gue dapetin kuliah di sastra Jawa sebenarnya adalah terkait penulisan gitu. Hmm. Uh, Cara menulis, walaupun itu basicnya di sastra Jawa, tapi gue sangat terlatih waktu gue kerja jurnalisme itu gitu. Nah, itu modal dasar uh, yang kepake banget sampai sekarang gitu. Lu di sana ngambil antropologi apa? Tadi gue Gue lupa. ngambil sosial antropologi. Nah itu rencana lu mau neliti apa tuh? Sebagai karya akademik lu nanti? Gue ngambil kelas sosial masyarakat Hmm. pesisir, Hmm. masyarakat pesisir di daerah-daerah perbatasan di Indonesia. Kita ada Hmm. beberapa daerah perbatasan kan Indonesia punya dengan negara tetangga. Hmm. Dan mungkin gue akan ngambil komparasi satu lagi di negara yang lain, tapi gue belum memutuskan negara apa itu karena di mana salah satu variabel yang gue ambil adalah kurang lebih faktor-faktor ekonomi, politik, dan lain-lain itu cenderung sama salah satu level dengan Indonesia, jadi nggak yang jomplang banget. Tapi kenapa pesisir? Kenapa lo ngambilnya pesisir Kar- gitu? karena karena gue tinggal di situ kan dari 2014, Oh iya. dari yang pas Indonesia mengajar gue di Hmm. pesisir, habis itu gue ke Natuna pesisir juga, habis itu Mentawai pesisir juga, terus Sangihe pesisir, Sumba pesisir gitu. Jadi gue hampir nggak pernah tinggal di Jakarta lama sebenarnya. Tapi hal menarik apa yang lo lihat gitu sampai lo akhirnya mengambil mengambil rencana untuk meneliti orang-orang pesisir gitu atau wilayah pesisir itu? Terkait kelas sosial sih, Hmm. karena selama ini kita melihat kalau kelas masyarakat pesisir adalah yang identik dengan kekurangan segala Hmm. macam, kekurangan supply bahan makanan, terus mereka juga jauh dari akses informasi, jauh Hmm. dari akses keterlibatan politik dan macam-macam gitu. Padahal sebenarnya Hmm. pengalaman gue masyarakat pesisir yang dekat dengan perbatasan negara-negara tetangga itu nggak segitunya gitu. Hmm. Mereka punya kelasnya yang yang berbeda Hmm. dengan masyarakat non pesisir atau masyarakat pesisir yang tidak berbatasan dengan negara tetangga gitu. Gue Hmm. nggak bilang di sini dalam hal artinya maju ya, enggak. Tapi ada perbedaan lah, ada perbedaan kelas, terus ada perbedaan kayak apa namanya, mereka punya pemilik modalnya sendiri yang mungkin hipotesa gue adalah yang tidak dimiliki oleh apa namanya komunitas atau komunitas masyarakat pesisir yang tidak berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga gitu. Menarik juga itu. Ini penasaran gue. Karena gue udah lama nggak bersentuhan dengan wilayah akademi apa humaniora lagi kan sekarang. Menarik tuh, Mit. Terus Hmm, berapa tahun sih lo di sana? Rencananya? minimal 1 tahun. Minimal 1 tahun. Hmm, Bisa lah ya 1 tahun ya. Ntar balik bawa cerita hmm. buat gue ya. Mudah-mudahan ya bisa lah ya, bisa ya, bisa lah.
Kalau enggak, gue ini riset Nah, gue bagaimana nanti. plan lo ke depan ngapain aja? Karena Plan gue rasa pasti lo orang yang punya planning lah, gitu. Beda sama gue yang ngalir hidupnya. gue nggak menargetkan yang Mm-mm. nggak sih, gue nggak menargetkan yang jauh banget gitu, Mm-mm. nge-planning kayak nggak eh ngelarin aja dulu riset gue di depan mata gitu. eh karena gue bukan orang yang multitasking sebenarnya. Jadi misalnya Mm. kayak gue apa eh ya gue kelarin riset gue, terus habis itu tapi gue memang punya ketertarikan untuk apa namanya isu pesisir Mm. untuk masyarakatnya dan spesifiknya untuk kelas-kelas sosial yang ada di dalamnya dan ada kaitannya mungkin dengan ekonomi, politik lokal gitu. Jadi mungkin ya gue akan ke situ dan gue punya ketertarikan dengan ini sih, dengan kayak Afrika gitu. Mungkin Lo akan mau ke sana juga? Ada rencana mau ke sana? ya dong, mumpung gue masih di sini gitu. Mumpung gue di sini, jadi eh ya Ya udah. karena maksud gue kita punya history dengan orang bukan bukan dengan orang ya, tapi kita punya um, historical background dengan Afrika dan itu Iya sih. nggak pernah di apa nggak pernah terlalu diintensifkan Di-expose. gitu. Dia Heeh. apa banyak jarang yang nggak tahu itu. Apalagi di sekarang ya, kondisi sekarang. Hmm. Ada tapi memang nggak terlalu diintensifkan pun kayak apa untuk gue nggak, tapi itu masih jauh lah ranahnya, bukan ranah gue untuk membicarakan terkait regulasi-regulasi dan hal-hal yang seperti itu dan hal-hal yang kayak gitu gitu maksud gue. Tapi memang menarik untuk ditunggu sih perkembangan lo ke depan karena lu salah seorang yang gue kenal yang suka bikin kejutan. Gue aja sampai kaget lo ada di London. Emang iya ya. Gue kaget lo. Lu ada aja gue bilang. Ini orang udah jarang ada di Jakarta, ketemu juga jarang, tahu-tahu ada di London. Iya kayak salah satu hal yang paling sering gue ditanya tuh kayak orang tuh kalau ngontak nanya apa kabar ya, apa kabar gitu. Apa kabar Mit gitu. Hmm. Gue tuh nggak ditanya apa kabar, gue langsung ditanya, Mit di mana lu gitu kan, lau di mana. Itu kayak yang lu nggak nanya gue apa kabar tapi lu nanya lau di mana. Oke. Lu kan jarang ada di Jakarta. Kalau di Jakarta kan juga kadang waktu nggak pas mulu kalau mau ketemu kan. Ya di Jakarta paling cuma beberapa, tapi Hmm. pas COVID kemarin gue sempat lama sih di Jakarta, ada berapa bulan. Di bulan apa tuh? Februari ya? Oh, Sorry, Maret. tahun iya pas COVID itu, Oke. jadi Februari. Oke. Ngomong-ngomong media sosial, gue nggak punya IG ya, jadi Tuh kan. gue nggak punya IG karena gue gue tinggal di daerah uh, gue tinggal di daerah yang sinyalnya kadang ada kadang enggak. Jangankan sinyal ya, ada air buat gue mandi bagus gitu kan. Dari 2014 tuh, jadi nggak ada air, nggak ada sinyal. Air ada sih, kalau air gue ini banget. Kalau nggak ada air itu krusial banget. Sinyal maksud gue, sinyal sama listrik. Jadi gue nggak ini. Facebook Jadi kadang-kadang kalau gue lagi sombong kan, iya. sering gue sombong, nah baru gue posting Facebook gitu. Kalau gue lagi menurun level kesombongan gue, maksudnya gue lagi males ya, gue nggak sombong gitu. Kalau Iya, lagi nggak iya. males, gue baru sombong. Jadi itu ya kawan-kawan, nanti kalau misalnya ada pertanyaan buat Mida, tulis di kolom komentar, nanti gue sampaikan ke dia. Jadi kita mungkin bisa ada explore lagi ke edisi selanjutnya. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Ciao.